Di awal film diperlihatkan pada abad ke-21, di mana umat manusia memulai kolonisasi di angkasa luar untuk memperluas tempat tinggal mereka sendiri. Salah satunya planet Latimer. Terlihat kota dengan teknologi canggih di sana. Kemudian diperlihatkan seorang gadis muda bernama Holly dikejar oleh beberapa orang. Hingga akhirnya Holly melarikan diri dengan bersembunyi ke dalam sebuah tempat. Di sisi lain diperlihatkan seorang pria dimasukkan ke dalam sebuah kolam. Kesadarannya akan disimpan dalam alat bernama diska, yang nantinya kesadaran digital menjadi identitas seseorang. Dan pada zaman ini setiap orang bisa berganti tubuh dengan memasukkan diskanya ke wadah tubuh lain, yang tujuannya manusia akan hidup abadi dengan berpindah wadah tubuh. Pria itu dimasukkan diska dan tidak lama dia tersadar. Kemudian seseorang menjelaskan bahwa dia dibangkitkan oleh Tuan Tanah Seda, lalu memberikan pakaian untuk pria itu. Di sisi lain, Holly berada di tempat itu dan masih dikejar dua orang pria tersebut. Dia mencoba bersembunyi tapi sayangnya Holly tertangkap. Tiba-tiba sosok ninja menusuk dua pria tersebut lalu mencoba menangkap Holly. Hal itu membuat Holly semakin ketakutan. Kemudian muncullah pria yang baru dibangkitkan menyelamatkan Holly. Dia bernama Takeshi Kovacs. Setelah itu dia dan Holly memakai VR bertemu dengan Tuan Tanah Seda berada di ruangan hologram. Terlihat Holly mengenal Tanah Seda dan marah karena merasa dibohongi. Lalu Tanah Seda menjelaskan bahwa dia menghidupkan Takeshi ke tubuh prajurit untuk meminta bantuannya menyelidiki kematian adiknya saat upacara suksesi, yang merupakan pemimpin sindikat Yakuza Mizumoto, dan memperkenalkan Holly yang merupakan ahli tato sindikat Mizumoto yang diperlukan saat ritual suksesi. Di sini Holly akan membawa Takeshi ke markas Mizumoto tanpa dicurigai. Tanah Seda memberitahu bahwa 2 hari lagi akan digelar upacara suksesi tersebut dan Holly dibutuhkan dalam upacara tersebut. Tapi Holly terus mengoceh hingga Tanah Seda membisukan suaranya. Setelah pertemuan itu selesai, Holly malah melarikan diri karena tidak mau bekerja sama dengan Takeshi. Di pelariannya, Holly dihadang wanita bernama Gena dari Stack PBB yang ditugaskan menyelidiki sindikat Mizumoto dan mau menangkapnya. Dari belakang Takeshi muncul menodongkan pistol ke Gena untuk melepaskan Holly. Tiba-tiba mereka dan prajurit Shitak diserang oleh pasukan ninja. Terlihat ninja mengincar Holly, kemudian Takeshi dibantu Gena melawan ninja tersebut. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para ninja itu. Di sini Holly memberitahu bahwa para ninja itu utusan dari Shinji, calon bos sindikat Mizumoto yang merencanakan kudeta. Kemudian Takeshi dan juga Gena membawa Holly kembali ke markas Mizumoto untuk menyelidikinya, di mana markas tersebut berada di dalam hotel mewah. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh sosok AI berupa hologram bernama Ogai sebagai pemandu di sana. Tidak lama datanglah Shinji dan anak buahnya yang menodongkan pisau ke arah mereka. Holly pun menjelaskan bahwa mereka adalah pengawal barunya yang menyelamatkannya dari serangan ninja pembunuh bayaran. Lalu Takeshi mengenalkan dirinya dengan nama samaran Ken Kakura, dan juga Gena mengenalkan dirinya. Setelah itu Shinji menyambut mereka dengan baik dan mengizinkan menginap di kamar yang mewah. Kemudian Holly mengajak Takeshi bertemu dengan bos Genzo, pemimpin sindikat Mizumoto, dan bertemu lagi dengan Shinji berada di sana untuk ditato oleh Holly. Di situ Takeshi mulai berkenalan dengan Genzo. Dia mengetahui Takeshi utusan Tanah Seda dan menjelaskan bahwa Tanah Seda adalah putra dari pendiri Mizumoto dan bos kedua mereka adik dari Tanah Seda. Lalu Takeshi menyinggung isu kudeta di sindikat Mizumoto, namun dibantah oleh Shinji. Di sisi lain, Gena melapor ke atasannya Setax tentang isu kudeta Shinji calon bos Mizumoto. Di sisi lain, Genzo menjelaskan ke Takeshi bahwa sindikat Mizumoto adalah terbesar di Latimera karena bos sebelumnya selalu mati saat suksesi berlangsung dan menyerahkan kepemimpinannya, termasuk Diska. Memori ikut mati dan dia tidak bisa berpindah wadah tubuh. Hal itu bertujuan agar yang memegang kekuasaan selamanya silih berganti bos, dan itu adalah kode Mizumoto. Sementara Gena menghilangkan salah satu pengawal untuk bisa mencuri kartu akses.
Kemudian Takeshi melapor ke Tanashida tentang semua ucapan Takeshi. Lalu Tanashida memerintahkan Takeshi untuk melindungi Holly sampai upacara suksesi yang dimulai 2 hari lagi. Setelah itu Takeshi menemui Holly yang mengingat momen saat orang tuanya tewas ditembak. Di sisi lain ternyata Shinji yang menyewa ninja pembunuh bayaran untuk menyerang Holly sebelum acara upacara suksesi dimulai. Keesokan harinya Gena diam-diam memasuki ruang kontrol. Dia menemukan data diska dari orang tua Holly di sana. Kemudian Gena dan juga Takeshi menemui Holly untuk bertemu dengan Genzo yang dikawal pasukan Mizumoto. Tiba-tiba muncullah ninja pembunuh bayaran yang menyerang para pengawal. Di situ Takeshi dan juga Gena berusaha melawan para ninja untuk melindungi Holly hingga mereka kabur ke tempat Ogai untuk berlindung. Kemudian Ogai pun menyerang balik para ninja dengan senjata keamanan yang ada di sana. Akhirnya para ninja itu tewas. Lalu Holly pun jujur kenapa para ninja itu mengincarnya, karena dia akan membunuh Genzo. Jadi dia ikut andil dalam mewujudkan suksesi bos pendiri Mizumoto. Dengan keahlian tatonya, dia menanamkan sebuah program spesial ke tato bos Mizumoto. Dan saat upacara suksesi program itu berjalan, ia menghancurkan diska dalam wadah bos sebelumnya. Lalu tato itu diturunkan ke bos berikutnya. Dan ritual upacara itu terus berulang. Jadi Shinji ingin membunuh Holly agar dia terhindar dari kematian. Maka bos pendiri akan berkuasa selamanya dengan berganti wadah. Setelah itu Gena melapor kembali ke atasannya bahwa dalang di balik kudeta adalah Shinji. Dan atasannya berniat ingin memanipulasi Mizumoto agar hancur. Lalu memerintahkan Gena untuk menyingkirkan Holly jika misi selesai. Setelah menelpon, Gena menemui Takeshi yang sedang bersenandung sambil mengelap pistolnya. Dan Gena menyadari bahwa Takeshi adalah kakaknya karena nyanyian itu sering mereka nyanyikan saat kecil. Lalu Takeshi kembali ke VR menemui Taseda. Saat itu Gena pun mendekati Takeshi. Dia sangat senang nih bisa kembali bertemu dengan kakaknya meskipun di wadah yang berbeda. Sementara Taseda menyadari sesuatu saat Takeshi memberitahu tawa Genzo yang seperti ayam tercekik dan membuat Tanashida marah. Lalu meminta Takeshi untuk memeriksa sesuatu sebelum upacara suksesi dimulai besok. Setelah itu Takeshi kembali terbangun dan di sini Gena tidak memberitahunya bahwa dia adalah adiknya dulu. Namun Gena meminta Takeshi mundur dalam misi ini karena dia tidak akan bisa melawan para ninja utusan Shinji sendirian. Dia tidak mau diska Takeshi ikut hancur jika kalah melawan para ninja. Namun Takeshi tidak peduli nih karena dia harus menyelesaikan misinya itu. Kemudian Takeshi pergi untuk memeriksa markas. Lalu Gena membangunkan Holly yang tertidur dan memberitahunya tentang diska orang tuanya yang ada di markas. Di sisi lain Takeshi diam-diam masuk ke dalam laboratorium untuk memeriksa sesuatu. Akhirnya hari ritual upacara suksesi pun telah tiba. Keamanan di markas diperketat. Kemudian tiba-tiba sirine keamanan berbunyi, tanda bahaya. Secara bersamaan dengan hilangnya Holly. Sementara Shinji memerintahkan para ninjanya menewaskan Holly sebelum ritual dimulai. Tidak lama Genzo datang menemui Shinji dan langsung menyuntikkan sesuatu hingga dia pingsan. Yang ternyata Holly lah yang melakukannya. Sementara Takeshi dan Gena kebingungan kemana Holly pergi. Lalu muncullah para ninja yang menyerang mereka. Di sisi lain ritual suksesi akan dimulai. Terlihat Shinji memukul gendang dan tubuh Genzo mulai terdiam karena program tato penghancur diri telah berlangsung. Di situ Genzo pun tewas dan bos Mizumoto diganti oleh Shinji yang resmi menjadi pemimpin sindikat. Tiba-tiba Tanashida datang memakai VR. Dia memberi selamat kepadanya. Kemudian mengungkapkan bahwa yang ada di dalam tubuh Shinji adalah ayahnya, yaitu pendiri Mizumoto. Selama ini dia berkuasa dan mengorbankan nyawa anak-anaknya sendiri. Yang ternyata sebelumnya Holly membantu menghapus diska dari Shinji dan menukarnya dengan diska Genzo ke tubuh Shinji yang sekarang menjadi bos baru Mizumoto. Di situ Tanashida merasa kecewa nih dengan ayahnya yang egois atas kekuasaan dan selama ini bos Mizumoto tidak pernah berubah, yaitu ayahnya sang pendiri Mizumoto. Shinji meminta Ogai mengeluarkan Tanashida dari sana. Kemudian meminta Holly bergegas menyelesaikan ritual inaugurasi ke diskanya dengan sinar biru dari kekuatan Holly. Di sini Holly mau memanipulasi dan mengganti dengan sinar merah yaitu program penghancur diska.
Tapi ketahuan oleh Shinji yang membuatnya marah dan menyerang Holly. Kemudian Holly akan menyelesaikan ritualnya itu jika Shinji memberikan diska orang tuanya yang telah dibeli sindikat Mizumoto dan disimpan selama ini. Holly menginginkan orang tuanya kembali. Lalu Shinji mengeluarkan diska itu dan menghancurkannya. Tiba-tiba datanglah Takeshi, Gena beserta para anggota Mizumoto. Mereka sudah mengetahui bahwa selama ini ditipu oleh bos mereka, yang mana tega membunuh satu persatu bos mereka. Lalu Shinji melepaskan cengkramannya ke Holly, kemudian menyerang para anggota Mizumoto. Setelah itu Shinji memakai jubah besinya melawan Gena dan juga Takeshi. Hingga Gena terluka, kemudian Takeshi seorang diri melawan Shinji. Di situ Holly melihat Takeshi yang tidak berdaya meminta Ogai untuk melakukan sesuatu. Namun Ogai sudah diprogram untuk mentaati bos Mizumoto yang sekarang Shinji. Tiba-tiba Tanaseda datang, langsung ke Latimer menemui Shinji atau ayahnya. Kemudian Tanaseda mengirim data ke Ogai, yaitu data yang ditemukan Takeshi, sebuah catatan transmisi kesadaran bos terdahulu. Setelah Ogai memeriksa data itu, ternyata yang ada di dalam tubuh Shinji adalah Diska, sang pendiri Mizumoto. Dan Ogai diprogram untuk mentaati bos baru, yang seharusnya adalah Shinji. Tapi karena Diska di dalamnya bukanlah Shinji, maka dia bukanlah bosnya dan dia berpihak pada Holly. Kemudian menyerang Shinji dengan kembang api. Dikira Shinji telah tewas, tapi tiba-tiba dia menyerang Takeshi. Melihat itu Gena memanggil Takeshi kakak, lalu menyerang balik Shinji. Mendengar itu Takeshi teringat adiknya, kemudian menusuk Shinji dengan pedangnya. Kemudian mereka pun kembali bertarung. Setelah itu Holly mengeluarkan kekuatan sinar merah program penghancur diri ke Shinji. Akhirnya sang pendiri pun tewas beserta diskanya. Ditambah Tanaseda ikut menembak ayahnya. Setelah semua selesai, Gena melapor ke atasannya dengan berbohong telah menyingkirkan Holly agar cetak tidak diincar lagi. Holly pun berterima kasih nih kepada Gena dan sekarang dia terbebas dan bisa pergi kemana saja. Di sini Gena dan juga Takeshi sudah sama-sama tahu bahwa mereka adalah adik kakak, tapi mereka tidak mengungkapkannya. Kemudian Gena berpamitan pergi. Setelah itu Ogai menawarkan Holly untuk mengganti tubuh baru. Tapi Holly tidak mau karena dia ingin tumbuh dewasa di tubuhnya, agar Gena dan juga Takeshi mengenalinya jika bertemu nanti. Di sisi lain Takeshi menemui Tanaseda, yang dimana Tanaseda memiliki misi selanjutnya untuk Takeshi. Lalu Takeshi pun bersiap untuk pekerjaan barunya itu. Nah itu tadi alur cerita dari film Altered Carbon Reslivet. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Walaupun di dunia itu bisa hidup immortal, tapi jangan dibuat serius ya, karena ini hanya sebuah film. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.